Dan penjelasannya sebagai berikut. Metode pengumpulan data. Aplikasi pengolah angka digunakan untuk melakukan simulasi pada kertas lembar kerja. Aplikasi pengolah angka juga dimanfaatkan untuk mengolah data, terutama pada pembuatan laporan. Yang pertama ada input data. Data yang dimasukkan ke dalam lembar kerja aplikasi pengolah angka dimasukkan ke dalam sel. Jenis-jenis input data antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada text labels. Data berbentuk label atau teks berisi keterangan berupa nama, alamat, tempat lahir, dan sebagainya. Yang kedua ada numbers. Data numbers berisi angka, misalnya 128, 30, 345, 5, dan sebagainya. Yang ketiga ada formula. Data formula digunakan sebagai bentuk ekspresi untuk menghitung hasil perhitungan angka, numerik, maupun teks berdasarkan rumus-rumus tertentu. Tanggal dan waktu. Excel dapat melakukan pengolahan data menggunakan rumus datetime. Tombol kombinasi CTRL plus Shift VT digunakan untuk menandai fungsi waktu sekarang. A. Data tanggal. 1. Die. Fungsi die menghasilkan nilai numerik hari dalam satu bulan, mulai tanggal awal bulan sampai tanggal akhir suatu bulan. 2. Mow. Digunakan untuk mengetahui dan menampilkan bulan. 3. Year. Digunakan untuk menampilkan tahun. 4. Weekday. Fungsi weekday digunakan untuk menampilkan nama hari. Fungsi weekday menyatakan hari dalam bentuk nomor 1 sampai dengan 7. Jika fungsi weekday menghasilkan 3, yang dimaksud adalah hari Rabu. 5. Now. Fungsi now menghasilkan nilai numerik tanggal yang berlaku hari ini. Rumus yang digunakan sama dengan now dalam kurung, misal pada saat menginputkan data sekarang adalah 14 Februari 2019 jam 15.34, maka ketika diketik rumus sama dengan now dalam kurung, data yang dihasilkan adalah 14 Februari 2019 15.34. 5. Today. Today dalam kurung digunakan untuk menghasilkan nilai hari ini. Misalnya sekarang 21 Februari 2019. Jika ditulis rumus today dalam kurung, maka diperoleh 2-21-2019. 7. Network day. Fungsi network day menghasilkan nilai jumlah seluruh hari kerja di antara tanggal awal dan tanggal akhir. Jumlah hari kerja secara default akan dihitung 5 hari kerja dalam satu minggunya. Penggunaan format rumus network day A, B, C dalam kurung. Dengan acuan bahwa A sebagai data awal, B sebagai data akhir, dan C sebagai data hari libur, bukan termasuk hari Sabtu dan hari Minggu, kecuali absen dalam bulan tersebut. Contohnya, 1. Nama pegawai 3. Mulai kerja 2 strip Januari 2019. Akhir kerja 31 strip Januari strip 2019. Absen 3 strip Januari strip 2019. Jumlah hari kerja 21. Berdasarkan works di atas kolom, jumlah hari kerja diisi dengan pengurangan absen libur. Maka rumus yang digunakan adalah sama dengan network day C3, D3, E3. Dan jika absen libur tidak dihitung, dapat dituliskan sebagai sama dengan network day dalam kurung C3, D3 dalam kurung titik. Series, lembar kerja berkaitan dengan sejumlah data yang sangat banyak, misalnya nomor 1, SD 1000, mencetak deret ganjil 13579, seterusnya, mencetak nama hari Senin, Selasa, Rabu, atau mencetak bulan Januari, Februari, Desember, yang kesemuanya menggunakan pola tertentu. Oleh sebab itu, Excel menyediakan suatu formula untuk mewujudkan fungsi otomatisasi berupa file series. Implementasi series tersebut juga dapat dilakukan menggunakan mouse drag dan drop mouse, tetapi juga dapat digantikan dengan kombinasi antara mouse dan CTRL. Sorting, pengurutan
pengurutan data. Excel memberikan kemudahan dalam pengurutan data sorting dengan cara melakukan analisis algoritma. Pengurutan data merupakan proses penyusunan data berdasarkan kunci tertentu secara menaik atau ascending A, Z, 0, 9 atau secara menurun atau descending Z, A, 9, 0. Selain itu juga pengguna dapat melakukan sortasi terhadap tanggal dan pengurutan data secara cepat dapat dilakukan dengan cara klik ikon untuk melakukan pengurutan data secara menarik ascending dan klik ikon untuk melakukan pengurutan data secara menurun. 2. Proses data dengan fitur Spraklin. Spraklin berfungsi untuk menampilkan data berbentuk grafik sederhana yang sering digunakan dalam penyajian data berbentuk dashboard, antara lain kolom untuk tipe data number dengan bentuk diagram batang, lines untuk tipe data number dengan bentuk garis, dan win atau loss untuk tipe data number dengan nilai positif dan negatif. A. Penggunaan Spraklins di Excel. Spraklins sebagai salah satu objek di Excel 2016 sangat berbeda penggunaannya dengan chart, karena data sumber diambil dari suatu data range kolom atau baris saja. Hal ini berbeda dengan chart karena dapat dipindahkan kemanapun. Yang ke-1, letakkan kursor pada cell H3 sebagai tempat Sparklines. Dilanjutkan dengan masuk tab Insert, pilih Lines. Yang kedua, seleksi data rank B3 G3 dengan location rank adalah H3. Yang ketiga, klik OK dan gunakan autofill untuk data bawaannya. Awalnya sih saya coba-coba, malah keterusan. Salah skrip. Bentar. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke, jadi yang kali ini gue bahas adalah pengubahan Sparklines. Apa itu pengubahan Sparklines? Pengubahan Sparklines adalah tampilan Sparklines yang dapat melakukan kustomisasi pada objek dengan menambahkan properti dengan cara meletakkan pointer pada objek Sparklines. Setelah itu, klik pada Contextual tab, Design, dan tambahkan beberapa point marker. Pada Group Shows, dapat menambahkan opsi untuk menampilkan titik pada Sparklines, High Point untuk menampilkan poin tertinggi, Low Point untuk terendah, dan seterusnya. Sparklines agar terlihat lebih menarik dapat dilakukan dengan mengubah style pewarnaan pada group style dengan edit warna pada menu marker color. Letakkan Sparklines pada sel yang telah di-merge agar terlihat lebih besar dan mudah dalam menganalisa data. Sedangkan untuk data range yang terdapat angka positif dan negatif menggunakan type win or loss, hal ini akan berbeda dengan melakukan input text dalam Sparklines dengan menambahkan secara langsung dengan mengatur alignment. Jadi mungkin kayak gitu aja sih yang bisa dibahas sama kita-kita. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin dari kosakatanya atau yang kurang jelas lah kata-katanya kira-kira, kami mohon maaf. Oke, see you again. Thanks for watching.